Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Julianus Sandiwijaya dengan NIM 23023190005 akan mempresentasikan hasil dari simulasi software CFD tentang pengaruh perubahan tekanan dan suhu terhadap pressure drop. Mari kita ikuti. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membandingkan absolute static force yang berperan pada pressure drop untuk suhu 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Di sini saya sudah mensimulasikan dua sistem piping dengan patahan atau lekukan 90 derajat di setiap pipingnya. Dan bisa kita lihat di sini pergerakan fluida pada dalam piping ini memiliki static force karena dipengaruhi oleh kecepatan serta gesekan yang berlaku antara fluida dengan piping tersebut. Bisa kita lihat di sini static force pada bagian bawah dimulai cukup dengan jumlah yang cukup besar, di mana static force tersebut artinya sangatlah kuat. Bisa ditunjukkan oleh indikator berwarna orange di sini. Nah, namun yang terjadi teman-teman saat fluida tersebut berada di satu lekukan 90 derajat di sebelah sini, maka warnanya berangsur-angsur berubah. Ini mengapa demikian? Karena di lekukan 90 derajat ini terjadi pressure drop minor, di mana static force otomatis akan berkurang kekuatannya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa pada bagian lurus, baik di bagian bawah dan bagian samping sini, berlaku juga untuk sistem piping yang kedua, itu adalah pressure drop mayor, sedangkan pada lekukan ini adalah pressure drop minor. Nah, setelah melewati lekukan ini, diperlihatkan bahwa static force di kedua piping ini jumlahnya menjadi berkurang atau intensitasnya melemah, dikarenakan hal yang saya jelaskan tadi. Nah, tapi di sini ada yang berbeda teman-teman, di mana untuk suhu 20 derajat Celcius, di sini saya mengkalkulasikannya melalui ini, nilai Lmax dikurangi Lmin, kita dapat menemukan 5490 Pascal. Ini adalah tekanan atau static force yang terjadi di dalam piping ini. Nah, bisa kita lihat pada piping yang kedua di suhu 30 derajat Celcius, static force yang terjadi itu lebih sedikit daripada yang suhunya 20 derajat Celcius. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa semakin rendah suhu yang ada dalam satu piping system atau satu static force akan mempengaruhi paskalnya, di mana semakin rendah maka tekanannya akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya kita akan beranjak pada perbandingan yang kedua, yaitu velocity atau kecepatan yang terjadi pada piping system yang dimana terjadi pressure drop atau lekukan untuk suhu yang sama, yaitu 20 derajat dan 30 derajat Celcius. Bisa kita lihat di sini dengan menggunakan kalkulasi yang sama, yaitu Lmax dikurangi Lmin, dilihatkan pada di sini suhu 20 derajat Celcius memiliki velocity atau kecepatan fluida yang lebih cepat daripada piping dengan suhu 30 derajat Celcius. Sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya di perbandingan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa semakin rendah derajat Celciusnya pada satu piping system dengan pressure drop, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Jadi tekanannya semakin besar, kecepatannya semakin tinggi. Dan ada sedikit perbedaan di sini, bisa kita lihat pada lekukan pressure drop minor. Pada kedua piping system ini diperlihatkan bahwa intensitas warnanya semakin keruh. Ini menandakan bahwa kecepatannya pada satu bagian ini terdapat hentakan yang sangat cepat karena kecepatan fluida bertumpuk pada satu lekukan ini. Nah, di sini sudah saya rangkumkan beberapa data dari kedua perbandingan tadi. Nah, di mana untuk suhu 20 derajat Celcius sendiri memiliki pressure atau tekanan yang lebih tinggi. Dan
Di sini kita memiliki delta P simulasi dan delta P analytical. Nah, delta P simulasi ini adalah hasil yang kita dapat pada perhitungan software CFD tadi. Bisa kita lihat hasilnya sama seperti slide yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, meskipun begitu, kita tetap harus melakukan perhitungan secara analitikal atau manual. Agar apa? Agar nilai yang ada itu hasilnya tidak terpaut jauh, eh, untuk memastikan bahwa piping system tersebut dapat secara real siap untuk digunakan di lapangan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk perhitungan manual sendiri, meskipun hasilnya terpaut jauh, tapi masih pada rentang angka yang sama. Inilah pentingnya melakukan dua kali perhitungan, yaitu pada software dan juga melakukan perhitungan manual. Nah, untuk suhu 30 derajat Celcius bisa kita lihat tekanan dan mu-nya lebih kecil daripada suhu 20 derajat Celcius. Nah, untuk kesimpulannya, baik untuk kedua metode, baik simulasi dan analitik, menunjukkan hasil yang kurang lebih sama, yaitu penurunan tekanan seiring dengan meningkatnya suhu dari 20 ke 30 derajat. Nah, ini terjadi kenapa? Karena viskositas menurun dari 1,002 pada 20 derajat Celcius menjadi 0,798 pada 30 derajat Celcius. Ini memungkinkan bahwa aliran menjadi lebih lancar. Seperti yang kita lihat tadi, velocity-nya semakin cepat dan mengurangi tekanan statis. Suhu juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam besaran kecepatan, di mana perbedaannya hanya sekitar 0,002 saja. Namun tetap pada dunia industri, perbedaan sedikit pun akan menjadi pembeda yang sangat besar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.